Untuk menjawab kegelisahan masyarakat terhadap adanya bantuan sosial PKH, maka dari itu saya akan membuat video ini dan saya kasih judul Curhat Minta Bansos. Nah, ini nanti di dalam video ini akan membahas bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial seperti PKH dan siapa saja yang berhak menerimanya. Simak terus dan kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar sobat YouTube semua? Semoga sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi dan penjelasan. Nah, demi menjawab kegelisahan masyarakat terhadap adanya bantuan sosial PKH, maka di dalam video ini saya sengaja membuat judul Curhat Minta Bansos. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Karena memang banyak yang mungkin iri, misal tetangganya ini dapat bantuan, kok saya nggak dapat. Nah, di video ini saya juga mengutip isi dalam video di Linjamsos Oke. Jadi mohon izin kepada pemilik akun Linjamsos Oke. Ini YouTube yang dimiliki resmi oleh Kementerian Sosial di Dirjen Linjamsos. Di sana itu sudah membuat video ya tentang curhat minta bansos. Ini ada Pak RT yang menjelaskan kepada warganya ketika sedang belanja sayur. Nah, di dalam video ini saya sengaja untuk mensosialisasikan kembali apa yang sudah disosialisasikan oleh Kementerian Sosial lewat video Curhat Minta Bansos. Nah, sebelum kita lanjut, silakan yang baru bergabung di-subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila sobat YouTube suka dengan video. Nah, menjawab kegelisahan masyarakat terhadap adanya bantuan sosial seperti PKH, selama ini masih banyak masyarakat prasejahtera atau masyarakat kurang mampu yang belum tahu bagaimana cara mendapatkan bantuan sosial seperti PKH ini. Namun ada pula masyarakat yang tergolong mampu justru juga ingin mendapatkan bantuan sosial yang sebenarnya ditujukan untuk masyarakat prasejahtera. Nah, ini mungkin terjadi di lingkungan Anda. Mungkin ada yang sudah terlihat sejahtera atau kaya, namun memang banyak sih orang yang siapa sih yang nggak mau untuk dikasih bantuan, walaupun orang kaya itu kebanyakan ya mau, tapi ya tidak semuanya memang. Ada yang mungkin sadar diri bahwa sudah bersyukur walaupun tidak harus kaya, mungkin kehidupannya sederhana. Itu juga ada yang mungkin kasihan terhadap tetangganya yang kurang mampu, jadi ya tidak perlu bantuan. Namun juga masih banyak sekali di sekitar kita warga yang sudah mampu tapi ya ingin bantuan juga. Nah, ini yang menjadi problema. Program Keluarga Harapan atau yang dikenal dengan PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat. Nah, karena bersyarat maka penerimanya harus memenuhi sejumlah kriteria. Di antaranya yang pertama, nah ini syaratnya kalau ingin dapat PKH, ini yang pertama adalah, dicatat ya, warga prasejahtera atau kurang mampu yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau disingkat DTKS. Atau kalau lebih mengingat lebih sederhananya, data kemiskinan lah. Jadi warga kurang mampu yang sudah terdaftar dalam Data Kemiskinan atau DTKS. Yang kedua, memiliki setidaknya satu komponen keluarga yang disyaratkan, yaitu adanya ibu hamil, kemudian anak usia dini umur 0 sampai 6 tahun.
kemudian anak sekolah SD atau SMP dan atau SMA. Kemudian ada lansia minimal 70 tahun dan disabilitas berat. Kemudian yang ketiga adalah termasuk ke dalam 10 juta keluarga dengan tingkat ekonomi terendah yang sudah tercatat dalam DTKS. Nah, ini jadi DTKS ini mencakup 40% dari total jumlah penduduk dengan kemiskinan terendah. Namun, setiap bantuan sosial ini memiliki kuota. Kalau PKH di tahun 2021 ini kuotanya adalah 10 juta keluarga penerima. Kalau BPNT kuotanya itu 18,5 juta keluarga. Kalau BST yang di bulan lalu tahun 2021 ini yang sampai bulan April kemarin, ini kuotanya kalau dengan DKI Jakarta itu 10 juta keluarga yang menerima. Nah, jadi kalau ingin dapat PKH, selain sudah masuk DTKS dan juga harus masuk dalam tingkat kemiskinan terendah di mana di 10 juta keluarga. Jadi misal ini yang ada dalam DTKS misalnya ada 50 juta. Nah, hanya 10 juta yang akan mendapatkan PKH dengan tingkat kemiskinan terendah. Nah, jadi sederhananya seperti itu ya kalau menjelaskan. Nah, untuk bisa terdaftar dalam DTKS sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Pasal 9 tentang penanganan fakir miskin. Nah, ini bagi yang belum masuk DTKS, saya kasih tahu caranya. Jadi sebelum ketika ingin dapat bantuan PKH, dipastikan harus masuk data DTKS. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan, masyarakat prasejahtera atau masyarakat kurang mampu harus mendaftarkan diri, nah ini bisa daftar ya, ke kelurahan atau ke kepala desa. Nah, jadi tidak ada daftar ke PKH, namun bisa daftar untuk masuk DTKS agar nantinya berpeluang mendapatkan PKH. Jadi seperti itu. Jadi bisa daftar ke lurah atau kepala desa yang ada di daerah masing-masing untuk kemudian ini nanti lurah atau kepala desa ketika ada orang mendaftar itu nanti akan dimusdeskan terlebih dahulu atau di muskel, musyawarah kelurahan atau musdes, untuk nanti diajukan atau diteruskan ke wali kota atau bupati. Jadi diteruskan setelah dimusdeskan, tanda tangani berita acara. Nah, yang penerima baru nanti itu nanti akan diteruskan ke wali kota atau bupati. Dari pimpinan daerah tersebut, wali kota atau bupati itu nanti akan meng-ACC, memverifikasi, lalu diteruskan ke Kementerian Sosial. Dari Kementerian Sosial juga akan diverifikasi, akan dicek kembali. Nah, masyarakat itu harus aktif menyampaikan kondisi ekonominya pada pemerintah desa setempat atau kelurahan agar bisa segera diperbarui data kemiskinannya. Nah, ini jadi mungkin ada beberapa daerah yang belum update data kemiskinannya atau DTKS. Ini yang menjadi penyebab penerima bantuan kok itu saja. Nah, ini namun juga masih banyak daerah yang sudah mengupdate data kemiskinan atau DTKS. Jadi sehingga yang meninggal, misalkan kuota untuk PKH ini 10 juta. Dari 10 juta misal berkurang 1 juta. Dari 1 juta itu ada yang sudah meninggal, ada yang sudah kaya. Nah, dari kekurangan 1 juta tersebut itu diambil dari DTKS. Dari usulan baru dari tingkat bawah, desa atau kelurahan yang diteruskan ke bupati atau wali kota, kemudian Kementerian Sosial. Kementerian Sosial mengambil data untuk memenuhi kuota 10 juta tersebut dari DTKS dengan desil terendah atau tingkat kemiskinan terendah. Nah, jadi seperti itu ya Sobat YouTube. Untuk bantuan PKH ini kan bervariatif juga yang didapatkan sesuai dengan komponennya. Nah, jadi seperti itu kalau di desa atau kelurahan itu ya walaupun mungkin ada keluarga atau saudara kepala desa atau lurah, tapi kalau masuk kategori miskin, ya wajar-wajar aja.
Tapi kalau masuk kategori sejahtera atau kaya, nah ini yang tidak boleh. Siapapun dia, kalau sudah kaya ini tidak boleh dimasukkan atau tidak layak diusulkan untuk masuk di DTKS. Karena ini hanya untuk warga masyarakat prasejahtera atau kurang mampu. Nah, demikian informasi dari saya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.